saya Angga Maulana dengan akhir 120. Ini di sini saya sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara dari Mbak Ana dan Mbak Anis untuk menyelesaikan tugas dari alternatif penyelesaian sengketa. Saya Anissa Nur Hasana dengan NIM terakhir 131 sebagai penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Indriani dengan NIM terakhir 016. Di sini saya sebagai tergugat di kasus perkara ini. Mediasi merupakan bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah konflik atau perkara antara dua belah pihak, dan kemudian dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator ini bersifat netral dan tidak memihak. Tujuan dari mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan mencapai sebuah kesepakatan yang memuaskan antara dua belah pihak. Kemudian video tugas ini adalah salah satu contoh dalam mediasi dengan tema utang piutang. Selamat siang Ibu Anis dan Ibu Ana. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini sebagai mediator dari yang dipilih oleh kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Sebelumnya, apa benar ini dengan Ibu Anis? Dan dengan saya sendiri. Ibu Ana, benar? Benar. Oke. Baik, masuk saja ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak dan baik, setelah mendengarkan dari penjelasan Ibu Anis, nanti saya akan mendengarkan dari penjelasan Ibu Ana dulu ya Bu. Silakan Ibu Anis untuk buat dulu dan Ibu Ana. Silakan Ibu Anis masuk. Ibu Ana. Silakan Ibu Ana masuk. Silakan Ibu Ana, apa yang ingin disampaikan dari sebelumnya? Terus terang Pak, saya kecewa atas tindakan Ibu Anis. Apakah tidak ada jalan lain untuk menangani gugatan ini? Karena masih banyak jalur alternatif yang bisa dilaksanakan untuk memecahkan masalah ini. Baik, itu ya. Ibu Anis, masuk dulu Ibu Anis. Dari yang disampaikan Ibu Ana tadi, beliau berbicara atas kecewa atas tindakan Ibu. Nah, tanggapan Ibu gimana? Gini ya Bu, jalan berdalil saya ini sudah 3 kali. Ibu melayangkan surat teguran kalau Ibu memang tidak beritikat baik. Seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Oke, tenang, jangan ribut. Oke, kalau pihak satu berbicara, yang satu mendengarkan. Baik Pak. Lanjutkan. Terus bagaimana, apakah Ibu mau melanjutkan atau tidak? Jadi begini. Iya Pak, sebenarnya saya kecewa atas tindakan Ibu Anis itu karena Ibu Anis terlalu gegabah untuk mengambil keputusan ini. Mungkin bisa diselesaikan dengan cara alternatif. Oke, dari penjelasan Ibu, saya dapat menunjukkan bahwa jika masalah utang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Anis dan Ibu Ana dapat dilanjutkan. Benar Bu? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator yang pertama itu ada bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, ada yang ingin Ibu
Nanti dikat aja ya. Yes. Ayo mulai, Wai. Dari dua poin tersebut, mana yang ingin dibahas terlebih dahulu? Ya. Yang jelas saya ingin Ibu Ana segera mungkin dapat lunasi utang piutang. Baik, selanjutnya Ibu Ana bagaimana? Terus terang Pak, kalau pengambilan untuk utangnya itu saya dapat kesulitan. Mungkin kita bahas nama bayi saya terlebih dahulu. Baik, Ibu Anis bagaimana? Pertimbangan ada pertimbangan lain mungkin? Saya setuju untuk membicarakan nama rekening. Begini, bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Anis dan Ibu Ana. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah setuju? Setuju ya Pak. Oke. Untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang ingin terlebih dahulu mengusulkan usulannya? Apakah Ibu Anis dan Ibu Ana ya Allah, apa ini? Jadi udah putus. Baik, setelah membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Ibu Anis dan Ibu Ana mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang ingin terlebih dahulu mengumumkan usulannya? Apakah Bapak Anis, Ibu Anis dan Ibu Ana ada usulan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Ana sendiri itu cukup baik, sehingga saya percaya memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Ana sendiri justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Mungkin saya perlu waktu karena saya mengalami kesulitan Bu dengan pengertiannya. Baik, apakah Ibu Anis? Mulai. Baik, apakah Ibu Ana memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Anis? Iya, saya setuju. Mungkin bisa melewati Baik, apakah Ibu Ana memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Anis? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang membuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang saya harus bayarkan? Saya setuju sekali mengenai apa yang dituangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu Ana? Baiklah, oke, sebelumnya kalau boleh saya memberikan usulan, baik Bapak Ibu Ana dan Ibu Anis sama-sama menginginkan adanya pelantikan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik? Apakah Ibu Anis dan Ibu Ana setuju dengan masalah itu? Mulai. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Anis itu mengambil tindakan dengan tegas seperti ini. Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Anis itu mengambil tindakan dengan seperti ini karena masalah itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Mungkin untuk pelunasan utang memang saya sudah berjanji waktu itu, tapi saya itu seperti dijelek-jelekan namanya Pak. Baik, di sini saya melihat bahwa Ibu Ana beritikat baik untuk menjaga nama baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Anis? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Kalau memang kejelasan dari pihak Ibu Anis mengenai pelunasan utang-utang. Dan dari penjelasan
dari para pihak, saya melihat bahwa Ibu Anis dan Ibu Ana sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita belajar permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak, dari Ibu Ana? Mengenai membayar utang itu, mungkin saya akan segera melunasinya, Pak. Tetapi saya memiliki waktu. Oke, bagaimana Ibu Anis dari pihak Ibu sudah memberikan kepastian soal pembayaran, ada tanggapan? Baik, tidak ada masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutangnya lunas. Oke, jadi begini, Bapak Ibu Anis ini membutuhkan kepastian agar Ibu Ana, apakah Ibu Ana bisa menjamin bahwa semua utang Bapak, utang Ibu pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya, Pak. Ini awalnya saya berutang kepada Bapak, kepada Ibu Anis untuk keperluan menambah modal saya. Tapi 3 bulan ke depan saya akan perkembangan, saya akan melunasi. Iya, Pak. Memang awalnya saya berutang kepada Ibu Anis itu untuk menambah modal saya. Mungkin untuk 3 bulan ke depan saya akan melunasi utang tersebut. Baik. Menurut saya usulan dari Ibu sudah komplit. Bagaimana, ada tanggapan dari Bu Anis? Mungkin Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Ibu Ana harus melunasi semua utang-utang. baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontak pada bulan-bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Bu? Benar, Pak. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Membuat para mediator, saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut. Baiklah, saya menjelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak buat prestasi atau ingkar janji, maka dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Penggugat Kalau begitu harus dibuka ke dalam majelis hakim karena kesepakatannya masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Ana. Baiklah, Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani pada ketua majelis hakim dan pembaca putusan dengan panitia penggugat. Mungkin itu dari saya yang saya bisa lakukan sebagai mediator. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Ana dan Ibu Anis bisa berdamai. Ya.